Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat dan penuh barokah. Kita lanjutkan mengenai takwa Bapak Ibu. Analoginya seperti pohon tadi ya. Pohon yang menghasilkan buah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu buah. Yang perlu kita jaga pohonnya. Pohon takwa. Ya, diri kita itu adalah pohonnya. Dalam hati kita itu adalah pohonnya. Yang kita lakukan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dari luar itu adalah buahnya. Seperti kasus orang-orang munafik yang kita sudah bahas, 142 dari surat An-Nisa. Mereka mendirikan sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila sholah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang-orang yang munafik mendirikan sholat, tapi sholatnya malas, riya, dan tidak mengingat Allah dalam sholat kecuali sedikit. Oleh karenanya, takwa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah punya syarat lagi. Ya, nanti kita akan ketemu nih. Apa syarat takwa? Syarat takwa adalah iman. Yang diminta bertakwa selalu orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Quran surat ketiga Ali Imran ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Oleh karenanya, seperti kasus tadi tuh ya, orang-orang yang munafik sholat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk pindah kiblat, berganti dari yang tadinya menghadap Masjid Al-Quds, Masjid Al-Aqsa di Palestina, sekarang menghadap Masjidil Haram. Terjadi. Dan itu terjadi ketika sholat. Saat terjadi itu, setelah terjadi pindah kiblat ini, sebagian orang-orang munafik itu protes kepada Rasulullah. Protes, mereka bertanya, Rasulullah, kalau sekarang kiblat kita pindah ke Ka'bah, bagaimana dengan sholat yang kita lakukan sebelum ini menghadap Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Quds di Palestina? Bagaimana semua itu? Masa kita batal begitu saja? Maka turunlah kalimat Allah. Yang menarik di sini, ya, kita perhatikan Quran surat kedua, di awal juz yang kedua ayat 144. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tolong catat kalimat terakhir ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah menjawab, dan Allah tidak sedikit pun menyia-nyiakan iman kalian. Perhatikan, yang ditanya sholat. Bagaimana sholat kami menghadap Yerusalem selama ini, menghadap Baitul Maqdis atau Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa selama ini? Sholat yang ditanya, tapi yang dijawab iman. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya kalau kalian melaksanakan sholat dengan iman, masuk hitungan. Tapi kalau sholat dilaksanakan tanpa keimanan, maka seperti sholatnya orang munafik, riya. Hadirin yang dirahmati Allah, takwa punya syarat iman. Nanti dari sini kita akan paham itu. Apa drive-nya takwa ini. Nah, sekarang kita lompat ke surat Al-Muzammil, surat ke-73, juz yang ke-29, ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu perhatikan, buka Qur'annya. Kalimat Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa tattaqun in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Seperti kita tahu, takwa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata waqa. Waqa, wiqayah, takwa itu ya. Masdar akar katanya sama, yang artinya adalah menjaga atau terjaga ya. Maka dalam kalimat ini, kalimat Allah, fa kaifa tattaqun, bagaimana mungkin kalian menjadi takwa, dalam artian mampu menjaga diri kalian, kalau fa kaifa tattaqun in kafartum, kalau kalian tertutupi dari mengingat bahwa
akan datangnya suatu hari, in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba, akan datangnya suatu hari di mana dalam hari itu, pada saat hari itu, al-wildan, anak-anak kecil berusia 10 sampai 12 tahunan kira-kira, beruban saking takutnya melihat hari itu. As-sama'u munfatirum bih, hari itu langit runtuh. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya takwa akan berbanding lurus atau sama dengan seberapa banyak kita mengingat akan datangnya hari penghabisan itu dalam diri kita. Ini pekerjaan dalam hati, Bapak Ibu. Itu takwa itu. Ya. Iman nggak kita sama datangnya hari akhir ini, sama adanya Allah ini, sama alam semesta ciptaan Allah ini. Seberapa sering kita mengimani itu, segitulah besar takwa kita. Saya teringat satu kisah yang luar biasa dari seorang penyanyi Indonesia, almarhum Chrisye. Kita layak jadikan ini sebagai pelajaran. Almarhum Chrisye ini konon kabarnya sudah nyanyi dari tahun 60-70-an, dan selalu kalau rekaman itu tokcer. Satu kali rekaman selesai, langsung jadi kasetnya, kira-kira begitu ya. Dalam buku biografinya itu disebutkan. Nah, ketika rekaman lagu terakhir, ya, yaitu lagu yang syairnya diciptakan oleh penyair Taufik Ismail, judulnya Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Ketika itu almarhum Chrisye ini tidak sanggup menyanyikan bait-baitnya. Akan datang hari, mulut dikunci, kata-kata tak ada lagi. Akan bersaksi tanganku, akan menjawab kaki kita kemana saja dia melangkah. Almarhum Chrisye nangis di situ. Tidak sanggup melanjutkan kalimat. Dicoba lagi, menangis lagi. Dicoba lagi, menangis lagi. Sampai akhirnya sholat 2 rakaat, atau kira-kira begitu ceritanya. Kemudian lancar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konon kabarnya Pak Taufik Ismail yang menciptakan syair ini, yang menulis syair ini, tidak mau dibayar royaltinya. Karena beliau katakan, ini bukan karangan saya. Ini adalah terjemahan surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ditutupnya mulut kita dan akan bersaksi tangan kita, bersaksi kaki kita tentang apa saja yang dilakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah benih takwa. Ini benih takwa. Seberapa sering dalam hati kita, dalam pikiran kita teringat, terbayang betul-betul akan hari ini, kiamat besar atau kiamat kecil yang lebih dekat kepada kita, maka akan berbanding lurus kepada ketakwaan kita, takwa kita. Kita jumpa lagi di video berikutnya untuk melanjutkan mengenai ketakwaan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.